Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku, Shalom. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan selamat dan sehat. Saat ini saya hendak menyampaikan lagi khotbahnya Bapak Pendeta Yusuf Runi, yang mana disampaikan dari rumah karena pandemi ada peningkatan sekarang ini, maka kita beribadah di rumah dan mendengarkan firman Tuhan dari rumah. Dan saat ini Bapak Pendeta Yusuf Runi mengambil pembacaan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-5. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masih dalam ibadah online karena saudara juga tahu situasi kondisi kita tidak memungkinkan kita berjumpa dalam live streaming ataupun ibadah langsung. Karena itu saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita, kehikmatan kita di dalam beribadah. Saya pagi hari ini akan membawakan renungan untuk firman Tuhan, yaitu saya akan mengambil dari kitab Kejadian, ya pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tapi terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bishem ha'af vehaben veruah hakodes Elohe echad. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, serta kasih setia Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Perkenanan Tuhan yang memperkenankan kami untuk menerima anugerah-Mu yang begitu luar biasa, menyelamatkan kami, menebus kami, mengampuni kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu dan menyapa Engkau, ya Aba, ya Bapa. Rasa syukur dan terima kasih kami limpahkan semata-mata hanya kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami dan tempat kami menggantungkan segala permohonan dan permintaan kami. Kami bersyukur buat itu semua. Karena itu kami ingin menyerahkan rasa syukur kami yang tak terhingga ini kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu, baik hamba-Mu dan umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Beri kami hikmat, marifat, dan berkat sorgawi, dan urapi kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus itu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan rasa syukur kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5 saja. Silakan jemaat yang ada di rumah membuka Alkitabnya, memperhatikan bacaan kita ini, menyimaknya dengan baik. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Adonai Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon
yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita sambut firman Tuhan, Kapot lecha Adonai Eloheinu, kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya jemaat pasti sangat hafal, tahu kisah yaitu di Taman Eden ketika Hawa dan Adam memakan buah itu. Lalu apa hubungannya dengan keadaan kita sekarang ini? Segala kerusakan yang ada di dunia ini, unsurnya satu, yaitu si jahat, iblis itu sendiri. Sehingga terjadi kerusakan, malapetaka, atau ketidakharmonisan baik yang ada di dalam diri manusia, kehidupan manusia, maupun alam ini. Kita tahu, tapi saya ingin mengajak kita melihat kitab Kejadian 3 ini dengan pemikiran yang saya ingin ajak kita bersama. Menurut saya, Kejadian 3 adalah kunci dari bagian-bagian Alkitab. Rencana Tuhan, penebusannya yang sudah digenapi oleh Kristus Yesus, tidaklah berarti sama sekali seandainya Kejadian 3 tidak dianggap sebagai peristiwa yang ada dalam sejarah manusia. Seandainya Kejadian 3 hanya merupakan ideologi semata, yaitu kisah yang ingin menjelaskan maksud, maka kita tidak mendapat catatan yang pasti mengenai masuknya dosa di dalam sejarah manusia. Karena itu akhirnya tidak ada kristologi dan tidak ada yaitu soteriologi. Karenanya Kejadian 3 harus sungguh-sungguh kita mengerti itu adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Kenapa demikian? Mari saya ingin mengajak kita perlahan membahas pertama. Saya mencoba tadinya memakai narasi pertama daripada kisah ini. Kalau kita perhatikan, ada dua kata yang sama, tapi dalam suasana yang berbeda, keadaan yang berbeda. Coba kita melihat kata telanjang, yaitu dalam Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25. Ada kata telanjang dan tidak merasa malu. Sekali lagi, telanjang tidak merasa malu. Tiba-tiba pada Kejadian 3 ayat 10, kata yang sama kita lihat, tapi suasana yang berbeda. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Jadi kalau saya melihat ada sebuah perbedaan yang besar sekali dalam suasana ini. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, dia telanjang dalam arti itulah manusia, hakikatnya seperti itu. Tetapi kenapa dia tidak merasa malu? Karena ada kemuliaan Tuhan, kehormatan ilahi yang menutupinya, yang melindunginya,
yang menudunginya, sehingga dia tidak merasa malu. Ada sebuah kenyamanan yang luar biasa, kehidupan yang sangat betul-betul tentram, damai, tidak memiliki kekhawatiran dan ketakutan sekalipun. Tapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, tentu saja kehormatan, kemuliaan yang menjadi pakaian manusia menjadi hilang. Sehingga saya anggap ini dalam narasi pertama, hilangnya peradaban Taman Eden menjadi peradaban kehidupan manusia berdosa. Jadi ada sebuah perbedaan yang jelas. Hilangnya peradaban Taman Eden yang sangat damai sejahtera. Ada persekutuan dengan Tuhan. Tiba-tiba menjadi peradaban manusia berdosa yang penuh kekhawatiran, ketakutan. Bahkan kalau kita baca seterusnya, ada sebuah penderitaan yang luar biasa. Semua menjadi terganggu. Saya katakan rusak. Ya, citra Tuhan yang ada dalam diri manusia menjadi rusak juga. Tentu saja alam yang dimasuki oleh manusia turut terlibat. Sehingga kita tinggal di tengah dunia dari sejak awal. Penuh semak belukar, kesakitan, susah payah, bahkan kematian. Ini yang terjadi. Saya ingin mengajak kita melihat dalam narasi yang kedua. Pada ayat yang pertama dulu, yaitu 1a. Saya coba kita membaca dan melihat. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Adonai Tuhan. Kata-kata yang paling cerdik, yaitu memakai kata arum, dari segala binatang di darat. Arum pada dasarnya berarti cerdas, lihai, bijak, dan berpengetahuan. Jadi ini kepandaian ya seperti ini masuk pada wilayah netral. Ya. Bisa berarti baik. Kalau kita membaca kitab Amsal, betapa baiknya orang berpengetahuan. Lawan katanya orang yang bodoh. Dalam Amsal tersebar ini. Dan saudara bisa membacanya dari sejak Amsal 12 ayat 23 dan seterusnya. Ya. Tetapi pengetahuan juga bisa menjadi jahat. Kecerdikan, ya, dikatakan sini kebijakan bisa menjadi jahat. Kalau saudara membaca kitab Ayub pasal 5 ayat 12, Ayub 15 ayat 5, di situ dikatakan bagaimana liciknya bahasa manusia yang licik ini. Bagaimana jahatnya. Kita bisa melihat itu. Tapi kecerdikan ular ini, kalau tidak disertai ketulusan Roh Kudus, seperti dalam Matius 10 ayat 16, hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau saya berpikir cerdik seperti ular bukan dalam pengertian licik, tetapi dalam pengertian sangat bijak, sehingga tidak tertipu lagi oleh kepandaian si ular. Kita harus mengetahui kecerdikannya, tetapi kita punya ketulusan seperti burung merpati.
Nah, karenanya kalau kita melihat setelah jatuh dalam dosa, kecerdikan itu tidak lagi menjadi sebuah ketulusan, pengetahuan, ya, kebijakan. Sudah ternoda. Kalau kita melihat kisah ini sungguh-sungguh terjadi. Jangan dianggap ini sebuah mitos. Karena orang berpikir mitos, kok ular secara biologis bisa bicara dengan manusia? Mana mungkin? Loh, kenapa mana mungkin? Karena ular itu dipakai oleh si iblis. Si jahat itu sendiri. Yang digambarkan di sini pada Yohanes 8 ayat 44. Sebab ia adalah pendusta, bapa dari segala dusta. Dia bisa menghalalkan segala cara. Dia pilih kecerdikan itu untuk memperdayakan Hawa dan Adam, manusia. Dia gunakan. Dia manfaatkan itu. Dan dia bisa. Karena dia memang jahat dan disebut si jahat. Jadi, kalau iblis menggunakan ular itu, maka mungkin bisa dan terjadi dia bisa dipakai untuk berbicara kepada manusia sebagai satu mediumnya. Jadi ini betul-betul sebuah peristiwa yang terjadi. Disinilah kerusakan itu. Kalau kita tidak mengimani ini peristiwa, maka kita tidak diyakinkan tentang dosa. Kita tidak punya kepercayaan tentang si jahat itu. Dan itu berbahaya sekali. Kita anggap itu sebuah kisah-kisah saja. Supaya ya katakanlah itu kisah seperti suara yang jahat berbicara di dalam hati manusia. Bukan, ini peristiwa. Jadi kita jelas punya musuh. Si jahat itu, iblis itu dengan segala kelicikan dan kebohongannya. Dan kita punya satu bahaya yang besar, yaitu yang dinamakan dosa yang membuat kerusakan terhadap diri manusia. Kalau kita meyakini ini sungguh yang sudah merusak hidup manusia sehingga manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri, maka kita akan yakin juga peristiwa kedatangan firman menjadi manusia menebus dosa kita dan betul-betul mengampuni kita. Itu sungguh-sungguh terjadi. Saya mencoba bagaimana narasi yang ketiga ini, yaitu ayat 1b. Tentang ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia mengajukan pertanyaan ini. Sekali lagi, ini bukan sebuah peristiwa kiasan, lambang dorongan jahat yang tersembunyi di hati manusia. Ini betul-betul terjadi sebuah dialog. Karenanya kalau kita bisa melihat di sini, iblis yang mempunyai kejahatan ini, maka kalau kita mengimaninya, kita bisa melihat kitab-kitab wahyu itu betul-betul bakal terjadi. Mari kita melihat ini, bahwa ketika dianya berbicara, yaitu bagaimana godaan iblis itu meragukan firman Tuhan. Pura-pura bertanya, tapi pertanyaannya menggoda. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri manusia ini, dalam pikiran, dalam hatinya,
Ini menjadi pertanyaan yang menggoda. Dan inilah watak dosa yang melekat di dalam diri manusia. Dan manusia tidak bisa melepaskan ini. Tanpa kuasa Tuhan, bahwa darah yang kudus itu, roh yang kudus itu menguasai manusia. Jadi kalau kita mengimani Bapa, Anak, dan Roh, Firman dan Roh Kudus, itu bukan slogan, tapi mengimanin sungguh-sungguh bahwa itulah yang menyelamatkan yang kita butuhkan. Kalau kita lihat di sini, dalam narasi ini tadi, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Coba kalau kita lihat di sini. Kata tentulah memakai kata afki. Afki. Secara harfiah sebetulnya tegasnya, memang bahwa atau sungguh bahwa. Jadi dia ingin memberikan sebuah kepastian dalam pertanyaannya. Harus kita akui seringkali pertanyaan-pertanyaan kita ya lebih gigih sehingga membuat kebimbangan, keraguan di dalam pikiran hati kita. Seringkali itu terjadi. Seringkali kita goyah iman kita. Karena ada sebuah pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Mungkinkah? Mengapa dia diam? Mengapa kita dibiarkan? Apakah dia masih ada? Apa bagaimana? Memang pertanyaan, tapi menuntut kepastian. Sehingga membuat kita menjadi bimbang, ragu. Itu caranya iblis. Lalu semua seolah-olah dia menolak kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Dia menolak kebaikan Tuhan. Dia sengaja. Kita bisa lahir di tengah dunia, hidup seperti sekarang, adalah kebaikan Tuhan. Tapi tatkala kita menghadapi masalah, tantangan dalam hidup ini, seolah-olah hilang semua kebaikan Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita. Maka dia berani berkata semua mikol. Semuanya. Padahal tidak demikian kan. Jadi tekanan pertanyaan yang memberikan kepastian dalam pertanyaannya itu. Itulah yang membuat Hawa goyah. Sehingga kalau saya melihat narasi selanjutnya, narasi yang keempat, yaitu setelah iblis mendapat tanggapan Hawa, karena dia mendapat tanggapan, feedback, dialog. Ketika kita membiarkan dia berdialog, masuk dalam pikiran kita, hati kita, oh dia akan terus mengganggu kepercayaan kita. Kita akan ditimbulkan dari pertanyaannya saja. Dia sudah memberikan seolah-olah pertanyaannya itu lebih memiliki kepastian kebenaran. Lalu kita buka hati kita untuk berdialog dengan pertanyaan si jahat itu. Sudah. Dia seolah-olah telah memenangkan peperangan babak pertama sebelum manusia siap. Iblis jelas-jelas mulai berani menyerang hukum Tuhan. Tadi dia mencoba menyerang kebaikan Tuhan. Tapi dia sekarang menyerang firman Tuhan, hukum Tuhan, kepastian di situ. Kalau saya baca di sini, iblis menyatakan begini. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang keempat. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi
kata-kata ini menjadi mutun. Sekali-kali kamu tidak mati, coba. Padahal dengan jelas Kejadian 2 ayat 17, tamut, kamu pasti mati. Coba, dia berlawanan hukumannya. Ya, kamu pasti mati, kamu sekali-kali tidak akan mati. Dan dia memberikan argumennya, alasannya. Dan disinilah dia mulai memutarbalikkan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, norma-norma Tuhan. Dan ketika itu sudah mulai masuk dalam diri kita, kita betul-betul berada di bawah kuasa dosa. Jadi budak dosa, kata Paulus. Semua itu terjadi. Dia berkata sebaliknya pada ayat yang kelima. Tetapi Tuhan mengetahui, dia memalsukan. Dia memalsukan sama sekali. Meskipun di dalamnya ada sedikit kebenaran. Hati-hati dengan kepalsuan. Kepalsuan itu selalu ada sedikit kebenaran. Yang disebut KW itu tidak asli, tapi mirip asli. Seperti itu. Tapi Tuhan mengetahui bahwa kamu pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Sekali lagi, tolong jemaat ingat ayat itu dengan jelas sekali. Ya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau saya melihat bahasa asli seperti Tuhan, ya, Elohim dalam huruf kecil. Dan bisa diterjemahkan ilah-ilah. Artinya memiliki kekuasaan ilah. Ya, meskipun terbatas tapi punya kekuasaan di sini. Herannya, Adam dan Hawa ini, kita ini, sudah dikasih oleh Tuhan sesuatu esensi yang luar biasa. Contohnya, Tuhan kan ketika menciptakan manusia Adam dan Hawa, Kejadian 1 ayat 26, ya, menurut gambar dan rupa Tuhan. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Potensi ilahi, kualitas ilahi. Engkau diciptakan, sudah seturut, segambar dengan dia. Tiba-tiba tergoda ingin menjadi seperti. Bisa dimengerti jemaat di sini. Yang seperti itu kelihatan lebih hebat. Tapi yang menunjukkan kualitas ilahi, esensi ilahi, yang kelihatan tidak nampak tapi sungguhnya mendasar dalam diri kehidupan manusia sebelum jatuh dalam dosa, menjadi tidak menarik. Seringkali anak-anak Tuhan dan kita semua tergoda. Padahal Tuhan sudah berkata, engkau adalah biji mataku. Kau berharga di mataku. Tapi harga yang Tuhan berikan kadang-kadang tertukar dengan harga yang ada di dunia ini yang kita anggap lebih menarik. Nah, inilah kekuasaan dosa yang memperbudak manusia. Dan itu dilanjutkan kan pada kisah-kisah seterusnya. Ya. Sehingga kita bisa melihat kehidupan mereka, gambaran-gambaran terusnya. Memang matamu akan terbuka. Ya, betul. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Itu ada pada ayat yang ke-7. Memang terbuka. Jadi seolah-olah seperti ada kebagian kebenaran. Dalam arti negatif. Dia terbuka sehingga dia menyadari. Dia telah kehilangan sesuatu. Kehilangan yang besar.
yaitu kemuliaan Tuhan. Ya. Kehormatan ilahi. Sehingga sebetulnya menurut peta ilahi lebih sangat berharga dan tidak terbanding hanya karena seperti ilah. Disinilah manusia mulai dikuasai oleh dosa. Dan kita menyadari betul-betul dosa itulah yang merusak kehidupan manusia. Kita tidak usah berpikir yang lain. Jadi apapun yang kita hadapi, termasuk situasi saat ini akibat dosa. Akibat dosa. Keserakahan manusia. Ya, ketidaktaatan manusia. Dan kita menerima akibat karena kita semua terlibat. Alam yang tidak berbuat dosa pun terlibat. Ya, sehingga terjadi malapetaka, bencana, semua. Tumbuh-tumbuhan juga terlibat. Kerusakan terjadi. Ya, yang semestinya tidak. Dan kita bisa melihat bandingan-bandingan itu. Saya simpulkan begini, jemaat. Nilai tukar uang Tuhan yang sangat berharga. Jadi Tuhan memberikan mata uangnya ke kita. Nilainya sangat besar. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Lalu tertukar dengan nilai mata uang manusia yang serba terbatas dan batasannya baik dan jahat. Di Taman Eden tidak ada batasan baik dan jahat. Batasan manusia baik dan jahat. Dan itu menjadi populer. Oh, itu orang baik, itu orang jahat, itu dan sebagainya, itu keadaan baik, keadaan jahat dan selalunya. Tertukarlah dengan nilai mata uang Tuhan yang begitu bernilai. Nah, sekarang manusia yang sudah tidak memiliki mata uang Tuhan tetapi miliki mata uang manusia berdosa ingin membeli kembali. Ingin menukar kembali. Gak bisa. Sampai kapanpun nilai itu tidak bisa menukarnya. Firman Tuhan Kristus yang adalah ilahi itu datang ke dunia ini. Membawa nilai ilahi. Membawa mata uang ilahi itu yang sangat berharga. Dan diberikannya kepada kita yang percaya. Bukan kita bisa membeli, sekali lagi, bukan usaha kita, upaya kita, kebaikan kita, amal kita, ibadah kita. Tidak bisa mungkin. Tidak mungkin bisa membeli mata uang ilahi, menukarnya. Karena mata uang manusia berdosa sangat jatuh nilainya. Seberapa banyak pun. Tapi kita datanglah Kristus membawa nilai mata uang ilahi. Dan kita percaya kita memilikinya sebagai anugerah yang besar. Hendaknya jangan kita tukar lagi. Meskipun ada banyak hal iblis timbulkan pertanyaan lewat kisah-kisah ini. Mungkin dia berkata, di mana imanmu? Di mana kuasa Tuhanmu? Percuma engkau berdoa. Mati tetap mati. Iblis menimbulkan pertanyaan itu. Dan kita mulai mungkin ada keraguan di situ. Tidak. Itu cara iblis. Ya. Kalau kita melihat surat surat Yakobus juga. Lawanlah iblis. Lawan. Jangan diajak dialog, berteman-teman bicara. Dia lawan kita. Kalau lawan tidak boleh diajak. Biarlah dalam masa-masa yang seperti ini, bagi saya kita
bukan tambah meragukan, tapi inilah momentum yang paling baik menyadarkan diri kita betapa kita perlu Tuhan. Kita sungguh-sungguh menerima Yesus untuk membentuk pribadi dan diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan. Firman-Mu menyadarkan kami. Segala peristiwa yang dicatat dalam Alkitab adalah peristiwa yang nyata. Kejadian yang nyata. Dengan iman demikian, maka kami bakal menerima semua peristiwa, kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Yesus di dalam diri kami, menebus dosa kami, mati buat kami, memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami percaya itu semua. Terima kasih Bapa, karena itu berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah ini di mana saja berada di rumah mereka masing-masing. Baik jemaat GKA maupun jemaat gereja yang lain, saudara-saudara yang lain. Biarlah berkat Tuhan yang melindungi dan memelihara kita. Menjauhkan kita dari segala ancaman virus corona ini. Supaya dihalaukan dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membungkus, melindungi setiap anak-anak-Mu. Malaikat-malaikat Tuhan itu diperintahkan Tuhan menjagai di mana saja kita berada. Menjauhkan kita dari segala malapetaka, mara bahaya, niat-niat orang jahat, kecelakaan, bencana. Memberkati juga kehidupan kita. Usaha-usaha kita. Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini dalam satu nama, Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah lewat channel saya ini. Jangan lupa like dan subscribe dan dengarkan firman Tuhan selalu supaya iman kita terus bertumbuh dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Karena firman-Nya selalu hidup di dalam diri kita. Sampai jumpa, Shalom.